Jadi teman-teman coba dicek yang selama ini rutin ganti oli, rajin servis, nggak pernah telat ganti oli, tapi belum tentu oli yang kamu pakai itu original atau kualitasnya bagus. Kalau sebagus ini, sebening ini, berarti oli teman-teman tuh yang teman-teman pakai itu berarti kualitasnya bagus. Dipertahankan oli yang dipakai sampai saat ini, dan beli di mana ya belinya di situ aja. Mempunyai bahan zat aditif yang lengkap, yang bagus ya, seperti itu ya, mampu membersihkan komponen mesin. Oke teman-teman, di konten kali ini bahas soal oli ya. Banyak di pasaran tuh oli-oli berbagai macam mereknya tuh bermacam-macam ya, pokoknya banyak lah, dari harga yang paling murah sampai paling mahal, ada yang kualitasnya bagus lah pokoknya. Jadi gini ya, kebanyakan gua selaku mekanik di bengkel itu, di lapangan banyak nemuin yang namanya kena oli palsu. Selain kena oli palsu ya kena oli yang kualitasnya kurang bagus ya. Nggak cuma oli palsu aja yang kita bahas, tapi kualitas oli yang kurang bagus untuk khusus si mesin ini, untuk khusus pemakaian sehari-hari. Jadi untuk khusus di medan perjalanan ya, ekstrim kah, tanjakan kah, untuk trek ngebut kah, atau jadi balik lagi ke kondisi si karakter mesin juga berpengaruh. Sering beli oli di mana kan kita nggak tahu dapatnya bagus apa enggak, ori apa enggak. Jadi sering-sering coba teman-teman kalau misalnya iseng-iseng di rumah bongkar sendiri dah, bongkar headnya, kop head kan di depan ini ada kop ya, kop head. Teman-teman bukalah, coba iseng-iseng ya. Jadi kondisinya seperti ini apa enggak ya. Kalau ini terdapat pelumas oli yang bagus, ini bersih ya. Dari kita buka head aja nggak ada namanya noda-noda atau kotoran yang di dalam mesin seperti ini ya. Ini benar-benar bersih. Jadi si oli ini mempunyai fungsi yang sangat bagus dan baik di mesin ini ya, sangat bagus dan baik. Jadi teman-teman coba dibuka blok headnya ya, terdapat ada kayak lumpur kah, kotoran gitu ya. Kadang kalau oli palsu itu ya, ciri-ciri kalau teman-teman kena oli palsu, biasanya dia mengendap ya, jadi kayak lumpur atau kayak gel ya, jadi kayak lumpur atau gel. Jadi dia tuh saat kena panas tidak sanggup untuk menjaga si mesin ya, tidak sanggup untuk membersihkan si mesin. Itu ciri-ciri oli palsu. Dan dia akan menjadi nguapnya itu nguapnya tuh nggak habis, tapi nguapnya jadi lumpur. Jadi dia akan menempel di sela-sela mesin, dan menjadi sebuah lumpur gitu atau gel. Itu akan merusak sebuah komponen ya. Jadi teman-teman coba dicek yang selama ini rutin ganti oli, rajin servis, nggak pernah telat ganti oli, tapi belum tentu oli yang kamu pakai itu original atau kualitasnya bagus. Nah, biar teman-teman tahu oli yang sering kalian pakai itu bagus atau tidak, original atau tidak, coba buka blok headnya ya. Blok head itu yang paling depan, cek isinya sebagus ini enggak. Kalau sebagus ini, sebening ini, berarti oli teman-teman tuh yang teman-teman pakai itu berarti kualitasnya bagus. Dipertahankan oli yang dipakai sampai saat ini, dan beli di mana ya belinya di situ aja. Karena apa? Oli palsu itu udah beredar di mana-mana ya, terutama di toko online. Itu tergiur dengan harga murah dan dipakai dengan merek-merek oli yang ternama. Itu ya, itu bahayanya. Oke, di sini gua nggak mau nyebut merek ya, merek apa yang gue pakai. Intinya gua ada dua merek. Ada dua merek yang gue pakai ya, yang A dan yang B. Yang A itu selalu gua rekomendasikan, selalu gua prioritaskan ya kalau beli di toko. Kalau misalnya di toko nggak ada ya gua ya beli yang B gitu. Tapi gua udah pastikan di dua oli ini rekomendasi yang sangat bagus ya. Mau di motor apapun itu bagus ya, dan pastikan kalau udah cocok dengan beberapa merek ya udah itu aja. Gue jamin motor lu awet. Dan belinya juga dipastikan di toko yang terpercaya ya,
gitu. Pokoknya di dua merek itu udah bagus kalau buat gua. Ya, di sini gua nggak mau nyebutin merek gua karena gua nggak di endorse, nggak nggak dibayar ya, jadi nggak mau nyebut merek karena gue sering mendapatkan oli yang apa ya, bukan oli, jadi penampakan di saat gua mau style clap ya. Kalau nyerpis kan sekalian gue style clap, gue cek clap itu selalu nemu yang kotor. Pokoknya ada di video short gua yang kena oli palsu tuh ciri-cirinya ada. Kalau kalian mau lihat ada di video short gua ya, ciri-ciri yang kena oli palsu, ntar gua cantumin di layar dan linknya nanti gua cantumin di deskripsi. Itu ciri-ciri kena oli palsu ya seperti itu yang ada di video short gua. Teman-teman kalau mau cek cobalah cek aja kalau nggak percaya. Kenapa ya oli itu penting banget? Pentingnya apa? Satu yang gini ya, karena di dalam oli itu ya mempunyai ada 9 zat aditif ya, yang salah satunya gua baca di sebuah artikel ya, dia itu mempunyai zat aditif ya. Jadi itu ada 9 zat aditif ya. Yang pertama tuh antioksidan, dan kedua yang deterjen, ketiga dispersen, 4 anti korosi, 5 anti, pokoknya banyak lah, ada 9 zat aditif. Itu enggak gua sebutin, gua nggak hafal. Contohnya yang gua inget itu kayak zat deterjen, ya. Zat deterjen itu dalam artinya itu untuk menjaga permukaan metal yang bebas dari kotoran ya. Permukaan metal itu yang dimaksud ini ya, permukaan pada mesin, yaitu dia tetap menjaga kebersihan ya. Jadi si oli itu aktif lah dalam perannya ya. Itu kalau oli yang mempunyai bahan zat aditif yang lengkap, yang bagus ya, seperti itu ya, mampu membersihkan komponen mesin. Beda dengan halnya seperti, bukan oli palsu dah, oli yang murah lah, pokoknya oli murah tapi original ya. Kalau ciri-ciri oli yang murah tuh bukan berarti nggak bagus juga, kadang ada namanya, ada harga ada rupa kan ya. Biasanya kalau ciri-ciri oli yang kurang bagus atau kurang cocok di mesin sepertinya kayak gini nih ya. Ini gue geser, di sini ada hitam-hitam ya. Nah, ciri-cirinya seperti ini nih, dia membekas ya, hitam, tapi ini mudah dihilangkan ya, gampang dibersihkan, nggak kayak oli palsu. Oli palsu susah cuy. Ini ciri-ciri kayak gini nih, kalau oli yang bahan aditifnya kurang bagus ya, atau oli yang ada harga ada rupa ya, yang olinya harga terjangkau tapi original. Ini biasanya seperti ini ya, dia kurang bagus. Dia membekas seperti ini, warna hitam nih ya, kayak di sini nih membekas warna hitam. Itu ciri-ciri oli yang kurang bagus ya. Atau ciri-ciri kalian yang telat ganti oli seperti ini. Setelah telatnya orang ganti oli, nggak mungkin sampai berlumpur atau seperti bentuk gel. Itu ciri-ciri kena oli palsu, bukan ciri-ciri orang yang telat ganti oli ya. Bukan ciri-ciri telat yang ganti oli, tapi ciri-ciri yang kena oli palsu. Kalau orang yang telatnya ganti oli nggak seperti itu. Biasanya cuma kayak warna hitam gini lah ya. Di sini entah warna hitam atau menguning, tapi dibersihnya gampang. Itu ciri-ciri orang yang telat ganti oli, dan ciri-ciri oli yang kurang bagus atau bahan aditifnya kurang lah. Itu tidak seperti oli yang rada ada harga ada rupa. Oke, paham ya? Oke teman-teman, jadi seperti itu ya ciri-ciri oli yang bagus di dalam mesin Anda. Coba teman-teman buka blockheadnya, bukan buka semua ya, cukup buka block off-nya aja. Buka block off-nya, nanti dilihat apakah sebersih ini, apakah kotor berlumpur ya. Itu pentingnya peran oli di dalam sebuah motor ya. Jadi percuma kalian rajin servis motor, ganti oli nggak pernah telat, tapi oli yang dipakai kita tidak tahu itu olinya kualitasnya seperti apa, dan kita tidak tahu itu olinya asli atau palsu. Dan seperti saya bilang sebelumnya, oli asli itu mempunyai bahan zat aditif ya, seperti antioksidan, deterjen, dispersen, anti korosi dan yang lainnya. Oke, itu oli original. Dan balik lagi, oke lah kita dapat oli original, tapi kualitas olinya mungkin bahan aditifnya tidak sebagus oli yang lebih mahal mungkin ya, gitu ya. Itu saya juga bukan ahlinya
suatu oli, tapi saya ini memberi pembahasan sesuai dengan pengalaman saya selama saya jadi mekanik buka bengkel gitu ya. Jadi sesuai dengan pengalaman saya ya, jadi bukan sesuai dengan hanya teori-teori. Jadi saya langsung praktik di lapangan, itu yang saya alami, yang saya sering jumpai ya dalam setiap pembongkaran mesin. Nah, dan kalau udah kena oli palsu itu udah susah cuy ya. Mungkin oke lah dia nggak tahu, tahu dia gak apa namanya, beli olinya di beda toko, kadang di online, kadang di toko ini, kadang di toko A B C D ya, dan dia rutin ganti oli. Pas dia kaget, pas mau nyervis kok gini padahal rajin. Nah, mungkin pas dia di servis sekarang dia bawa oli sendiri, dia yakin ini oli original kok. Nah oke lah, itu oli original ya, tapi kan sebelumnya orangnya itu nggak tahu di mana pas kena oli palsunya. Karena apa? Sekali dia nuangin oli palsu dan lalu dia motornya beraktivitas selama sebulan atau 2 minggu lah, si oli palsu itu udah nyebar. Kalau udah nyebar kemana-mana, lalu besoknya dia ganti oli yang original atau yang bagus, itu nggak akan sembuh loh, gitu ya. Sembuhnya itu bagaimana? Sembuhnya ya lu harus belah mesin total, biar maksimal lagi, balik lagi seperti semula ya. Jadi nggak akan bisa lu bulan kemarin kena oli palsu, besok lu mau pakai oli asli, itu nggak akan bisa sembuh ya. Karena proses pembersihannya itu nggak cuma hanya pembilasan, apalagi cuma sekedar semprot tuang lalu bersih, nggak bisa. Itu harus ada kontak fisik juga ya untuk membersihkannya, seperti gini sambil digosok gitu ya. Itu susah ya. Jadi hati-hati dalam pemilihan oli. Pastikan oli yang dipakai itu standarnya motor, yang nggak harus murah, nggak harus mahal, yang penting olinya original dan mempunyai bahan aditif yang bagus. Intinya seperti itu ya. Jadi pokoknya untuk pembahasan olinya cukup sampai di sini ya. Saya juga nggak bisa berpanjang lebar dan saya juga emang minim pengetahuan tentang oli, tapi itu yang saya tahu ya selama dalam pengalaman saya sampai saat ini. Jadi jika ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jadi di sini saya tidak ada yang untuk menjelekkan produk dan saya tidak membawa merek ya. Intinya seperti itu untuk pembahasannya. Semoga bisa dimengerti ya. Oke, pokoknya dukung channel ini dan like, subscribe ya, subscribe gitu maksudnya, biar saya makin semangat untuk membuat informasi-informasi yang lain atau konten-konten yang lain. Oke, jadi cukup sampai sini videonya. Terima kasih.